dari Ustazah Litya. Kangen ya Bu sama Ustazah Litya Bu? Tambahan dari Ustazah Litya. Sambil dimakan atau Ibu? Iya Bu, sambil makan-makan. Sambil makan aja Bu. Sambil diminum. Biar nggak ngantuk, ini suasananya bikin ngantuk ya. Dari hujan, AC, dingin, udahlah baring semua nanti di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustazah Miriam, guru dari Majelis Taklim, dan yang kami muliakan para asatiz Maskanul Hufaz, dan tentunya yang kami muliakan para ummahat, ibu-ibu yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah dan selalu Allah beri keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga yang saya paling muliakan, yaitu guru saya dari mengajarkan saya alif hingga mensupport dan mengajarkan saya dalam mendakwakan agama Allah, yaitu ibu saya yang biasa saya panggil Oma. Dan alhamdulillah kemarin dari Riau Pekanbaru saya bawa beliau untuk melihat tempat saya di sini. Tentunya karena keridhoannya lah. Kalau bukan karena keikhlasan dan ridho orang tua, tidaklah kita dikumpulkan di sini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu saya yang telah mengajarkan ilmu selama ini dan mensupport saya dan memberikan keridhoannya untuk saya mendakwakan agama Allah hingga hari ini. Semoga beliau sehat selalu dan dihadiahkan oleh Allah kelak hendaknya surga firdausnya, dan juga untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah tentunya telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan keberkahan, dan sholawat dan salam tak kunjung padam yang kita kirimkan buat proklamator Islam wa akhirul anbiya wa imam rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Sholawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu-ibu yang kami muliakan dan insya Allah juga dimuliakan Allah. Di sini mungkin kami hanya sedikit menambah dari apa yang Ustazah Fariha sampaikan tadi. Alhamdulillah kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Fariha yang telah menyampaikan sedikit banyaknya ilmu yang beliau punya, ya, mengingatkan kita kembali dengan silaturahmi tentunya. Dan di sini kami juga dalam proses belajar ya Bu ya, baik saya, Ustazah Fariha atau Ustazah yang lainnya, kami mohon bimbingannya terus. Ketika kami menyampaikan sedikit ilmu yang kami sampaikan, apa yang dipetik ambillah, dan apa yang salah itu tentunya kekurangan dari kami. Dan dalam di garis bawahi tentunya kami di sini masih juga belajar dalam ilmu dan pengalaman. Pastinya ibu-ibu lebih daripada kami yang di sini, dan semoga kita semua selalu istiqomah dalam kebaikan intinya, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah Fariha tadi sudah menyampaikan tentang halal bihalal, silaturahmi ya Bu, silaturahmi. Jadi sudah tidak kurang apa yang beliau sampaikan tadi. Apa pengertiannya halal bihalal, apa manfaatnya ya, dan apa kerugiannya ketika kita memutus silaturahmi. Ustazah Fariha telah menjelaskan tadi ya. Mungkin sekarang saya beda. Yang saya tanyakan sama ibu-ibu, apa kabar amal ibadah kita ketika Ramadan kemarin hari ini? Gimana Bu? Yang dulunya alhamdulillah di bulan Ramadan ya, di setengah Ramadan awal saya membersamai ibu-ibu, kita tilawah pagi. Alhamdulillah walaupun terbata-bata, tapi semua ya orang yang membersamai Al-Quran, bahkan terbata-bata sekalipun ada pahalanya. Itu enaknya sama Quran Bu, terbata-bata dalam mengaji ada pahalanya, lancar dalam membaca Al-Quran ada fadilahnya. Jadi tidak ada yang rugi bersama Quran. Kelak Al-Quran inilah yang membantu kita, menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin kan habis ba'da subuh itu langsung ngaji, nggak ada tidur-tidurnya ya, langsung datang ke saung ngaji. Mungkin dalam Ramadan kemarin ibu-ibu beberapa kali khatam gitu ya,
Ramadan kemarin. Gimana Bu? Insya Allah ya Bu ya. Nah, insya Allah baik ya Bu. Nah, jangan sampai insya Allah tidak baik ya. Nah, jangan sampai nauzubillah. Nah, sesungguhnya dalam Al-Quran Allah katakan ya, Allah perintahkan kita untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Wahai sekalian manusia, berpuasalah kamu seperti orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi buah dari Ramadan itu adalah takwa. Hasil dari Ramadan itu adalah ketakwaan. Dan bagaimana kita melihat ketakwaan? Apakah kita tergolong orang-orang yang bertakwa? Periksa amal kita hari ini. Nah, dan cara meriksanya itu ya, bagaimana hari ini apakah lebih baik dari sebelum Ramadan? Kalau pas Ramadan mungkin bisa dikatakanlah susah untuk menjalankannya Bu. Kalau Ramadan kan beda suasananya ya. Beda keharuannya. Jadi kalau dibandingkan amal Ramadan dengan amal sekarang, pasti saya yakin ya, di antara kita mungkin adalah beberapa orang yang masih sama bahkan lebih. Tapi sekurang-kurangnya jangan kita tinggalkan. Kalau dulunya di Ramadan kita tilawah 1 hari 1 juz, sekarang hanya sempat 1 hari 1 lembar. Ustazah, gak apa-apa, itu buah dari ketakwaan. Yang mungkin sebelum Ramadan kita bahkan ngaji itu ketika kelompoknya di 2 pekan sekali, dalam 1 pekan 2 kali. Nah, mungkin sebelum Ramadan buka Quran cuman pertemuan dengan ustazah-ustazah di Maskanul Hufaz 2 kali dalam sepekan. Setelah pas Ramadan kita ingin mendapatkan pahala fadilah yang lebih, bisa ngaji 1 juz 1 hari. Dan setelah Ramadan buka Qurannya 1 hari 1 lembar. Itu sudah buah ketakwaan. Lebih baik hari ini dari hari sebelum Ramadan. Tapi kalau disamakan dengan hari Ramadan, wallahu alam ya, semoga ada. Tapi bolehlah dipertanyakan ya Bu ya. Pun kita pribadi enggaklah sebanyak Ramadan ya, pastinya karena suasana, keharuannya, nuansanya beda ya. Aktivitas juga beda. Jadi itu. Tapi yang tadi ya Bu, seperti contoh ini, Ibu makan dalam sebulan ini catering sama saya. Catering sama saya setiap harinya dalam 30 hari nih, Ibu catering sama saya yang masakin. Setiap hari saya selalu kasih Ibu kerupuk ya, teman tempe sama tahu ada kerupuk. Setiap hari itu dalam sebulan itu. Setelah sebulan saya mengantar nasi ke Ibu tanpa kerupuk, itu apa pertanyaan kita? Kerupuknya mana? Ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi ada rasa kepengen, ya. Lah kok nggak ada kerupuknya? Jadi begitulah kita setelah Ramadan ini. Ketika Ramadan dulu kita tilawah, kita sholat malam, tarawih, sunnah-sunnah, sedekah, berinfak, semua amal ibadah dikerjakan. Dan pas Syawal ini mungkinlah ya, sekurang-kurangnya rindu dalam hati kita, bertanya-tanya, mana ya Al-Quran yang saya baca dulu? Kok saya sudah jarang buka Quran setelah Ramadan? Di situ bisa kita lihat hasil dari puasa kita, la'allakum tattaqun, mereka yang bertakwa. Dan tentunya itu hanya tahu kita pribadi dan Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyak-banyak muhasabah diri ya Bu ya. Karena tentunya kembali lagi tidak bisa lari dari kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti mengalami kematian ya. Kalau seandainya Allah cabut nyawa kita di bulan Ramadan, pas lagi banyak amal, mati dalam keadaan husnul khotimah, ya boleh-boleh saja ya, bahkan ya alhamdulillah ya dalam kesudahan yang baik. Tapi na'udzubillah, kalau Allah cabut nyawa kita ketika amal ibadah tidak ada sama sekali, ketika kita sudah lari dari keistiqomahan kebaikan, na'udzubillah, kalau Allah cabut nyawa kita dalam kesudahan tidak baik. Ingat Bu, dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal ya. Ada kehidupan setelah kematian. Jadi itu tidak akan bosan-bosan kami sampaikan ya.
kepada kita semua tentunya mengingatkan kepada kita dan untuk diri kami sendiri juga bahwa ya tempat kembali kita adalah akhirat ya. Sebanyak-banyak yang kita kumpulkan, yang kita cari hari ini akan kita tinggalkan. Nah, jadi bercita-citalah sekurang-kurangnya balik ke akhirat nanti punya rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Di dunia saja kita punya banyak cita-cita. Pengen bangun rumah di sini, pengen bangun ruko di sini, pengen bangun kos-kosan di sini, pengen anak menjadi ini, pengen begini, pengen harta segini, pengen tanah ini dibeli. Punya banyak cita-cita. Dunia saja yang akan kita tinggalkan, kita banyak cita-cita untuk dunia, apalagi akhirat yang akan kita tuju. Seharusnya akan lebih banyak yang kita cita-citakan. Jadi itu Bu, sekurang-kurangnya pulang ke akhirat punya rumah di surga. Nah, tentunya dengan amal-amal kebaikan kita. Jadi itu ya Bu ya, untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa buah dari Ramadan itu adalah ketakwaan. La'allakum tattaqun ya, semoga kalian bertakwa kata Allah. Nah, dan di mana letak takwa itu hanya diri kita yang tahu. Muhasabah diri kembali. Apakah hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin? Nah, tentunya semoga kita selalu bisa istiqomah ya Bu. Dan langkah-langkah untuk istiqomah, nah ini perlu direkam, disimak ya. Nah, langkah-langkah untuk istiqomah yang pertama menuntut ilmu. Tadi sudah dijelaskan dari Ibu Cida, dari Ustazah Fariha. Menuntut ilmu ini memang langkah keistiqomahan, karena tanpa ilmu kita tidak tahu apa-apa ya. Jadi ketika kita punya ilmu, oh baca Quran ini begini dan faidahnya begini. Nah, itu menambah semangat. Nanti ustazah di halakohnya masing-masing, Bu semangat ya Bu. Al-Quran ini menolong kita nanti Bu di hadapan Allah. Oh iya ya, semangat lagi. Nah, itu manfaatnya dalam menuntut ilmu. Bisa memberikan keistiqomahan ya. Dan selanjutnya banyak-banyaklah menjenguk orang sakit. Nah, itu juga perintah Rasulullah. Tapi kadang yang namanya perintah ini susah ya Bu. Berat banget kaki melangkah. Kadang udah ada rencana, ada jalanannya. Nah, jadi menjenguk orang sakit ini membuat kita juga untuk istiqomah. Ambil pelajaran ya. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu kata Rasulullah. Nah, jadi itu ada tetangga, apalagi keluarga, apalagi orang tua kita, berniatlah untuk menjenguk ya. Selain kita mengambil pelajaran pada orang sakit tersebut, kita juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang ketiga, langkahnya lihatlah orang yang diuji dengan kematian ya. Kalau ada yang meninggal, orang sekeliling kita, bahkan kaum kerabat kita, datanglah melayat. Ambil pelajaran. Orang yang sudah meninggal tidak akan balik lagi ke dunia ini, ya Bu. Pernah nggak ngelihat lagi orang yang udah pergi itu balik ke dunia ini? Enggak. Kalaupun pernah, mau nggak ibu-ibu bareng? Nah, enggak ya. Jadi ambil pelajaran di situ. Ya Allah, kelak nanti saya juga akan terbaring terbujur kaku seperti ini. Yang tidak bisa apa-apa lagi. Dulunya mulut bisa untuk mengaji, dulunya tangan bisa untuk berinfak, dulunya kaki bisa untuk datang ke majelis. Sekarang sudah terbaring terbujur kaku. Bentar lagi akan di bawah tanah. Apa yang kita lakukan? Kecuali amal kebaikan semasa hidup yang kita harapkan. Nah, jadi jangan segan-segan untuk kita melayat ya Bu ya. Kalau ada saudara, tetangga ataupun orang terdekat kita, Allah panggil. Karena ada masanya nanti kita yang dipanggil Allah tentunya. Nah, dan yang terakhir kiatnya banyak berdoa pastinya ya Bu. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Usaha tanpa doa takabur. Doa tanpa usaha sia-sia. Nah, jadi doa ini yang terpenting ya. Selalu berdoa. Rasulullah sudah ajarkan kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati kami, maka tetapkanlah hati kami pada agama dan pada ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan lupa dalam satu hari itu membaca doa itu Bu, agar Allah selalu tetapkan hati kita pada agama
dan tetapkan hati kita dalam ketaatan. Ini kiat yang terakhir, yaitu doa. Kencangin doanya. Baik kita mendoakan suami, semoga Allah beri hidayah. Mungkin suami masih jauh dari perintah Allah, tidak mengapa, doakan ya. Kelak nanti Allah akan berikan hidayah. Ataupun anak yang susah mendengarkan omongan orang tua ya, yang gak mau nurut dengan kita. Selain kita ya berbicara, menasihati, dan tentu intisarinya doa. Ya Allah, Engkau yang punya hak segala-galanya ya Allah. Bolak-balikkanlah hatinya kepada kebaikan. Ya Allah, Engkau yang punya segala-galanya ya Allah. Berikanlah suami saya hidayah ya Allah, mau membimbing keluarga. Nah, jadi itu intinya, dikencengin doa. Nah, ibu-ibu sekarang mungkin yang udah lanjut usia, mungkin yang sudah 50 ke atas lah, ataupun 40 ke atas ya Bu ya. Nah, kalau kita merasa sekarang, oh kenapa dulu ya saya juga tidak pesantren ke anak-anak sekarang, biar pintar ngaji udah tua begini ya. Nah, kenapa dulu ya saya nggak manfaatin masa muda, nggak belajar ngaji, sekarang udah timbul penyesalan begitu ya. Nah, tapi alhamdulillah masih Allah kasih kesempatan ya, masih ada kesempatan untuk merubah segalanya. Kalau sekarang ibu merasa menyesal ya, tentunya dengan doa. Jangan sampai anak cucu keturunan kita nanti seperti kita. Nah, berharapnya anak cucu keturunan kita nanti lebih baik dari kita. Kalau emak-emaknya, nenek-neneknya sekarang hanya belajar mengaji, hanya tilawah, bagaimana nanti anak cucu jadi penghafal Quran? Nah, jadi itu yang didoakan, tidak ada yang mustahil ya Bu ya. Karena penghafal Quran itu bukan dari keluarga ustadz, bukan dari keluarga yang agamis ya. Oh saya orang awam, orang tua saya begini-begini, gimana nanti anak saya bisa ngaji juga? Enggak ada cerita itu ya. Nah, semua kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah izinkan, insya Allah anak kita menjadi anak yang solih dan soleha ya. Dan tentunya doa orang tua ya Bu. Ingat, kita sebagai orang tua jangan sesekali luput untuk mendoakan anak-anak kita keberhasilannya tentunya. Karena Rasulullah katakan doa orang tua untuk anaknya bagaikan doa Nabi kepada Allah. Allah ijabah ya, Allah kencangin diijabahnya. Jadi ingat, doakan anak kita terus ya, semoga jadi anak yang soleh soleha, menjadi para penghafal Quran ya, yang bisa nanti menjadi investasi akhirat kita, yang bisa nanti menolong kita di hadapan Allah. Nah, karena anak merupakan amanah ya Bu, bukan hanya sekedar dilahirkan, dibesarkan, dikasih makan udah, tidak. Bahkan berat, sewaktu-waktu anak akan menjadi musuh bagi orang tua. Nah, di awal-awal pertemuan dulu sudah saya jelaskan. Nanti Bu, kalau ibu-ibu orang tua di sini tidak mengarahkan anak kepada agama, kelak di akhirat dia akan menjadi musuh bagi kita. Contohnya apa Bu? Ya nanti ibu-ibu udah mau masuk surga nih, udah mau masuk surga, tiba-tiba anak datang. Ya Allah, saya menuntut keadilan Engkau ya Allah. Memang dulu ibu saya ngaji terus kemaskan lufaz. Memang dulu ibu saya rajin ibadah ya Allah, tapi saya sebagai anak tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diperintahkan sholat, tidak pernah diajarkan mengaji. Sekarang saya meminta keadilan Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Wahai orang tua yang tadinya banyak ibadahnya, udah mau masuk surga, masuk neraka barang anakmu. Engkau telah melalaikan amanah yang saya kasih. Na'udzubillah, anak akan menjadi musuh sewaktu-waktu bagi kita. Jangan sampai ya Bu. Kalau kepengennya kita anak itu menjadi investasi bagi kita di akhirat kelak, ketika amal buruk kita lebih banyak dari amal baik kita, datang anak kita yang menolong kita dengan Al-Qur'annya, dengan ilmunya, dengan agamanya, datang menolong orang tuanya, masuk surga Firdaus Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi cukup itu mungkin yang saya sampaikan ya Bu. Apa tadi Bu kiat-kiat untuk istiqomah? Yang pertama, ibu kayaknya pas mendengar menyimak, pas ditanya bengong. Itu gimana Bu? Nyimak pas ngantuk atau memang betul-betul menyimak, atau saking udah fokus menyimaknya nggak tahu apa yang mau didengar? Kalau keenakan dengerinnya pasti tahu
kita menuntut ilmu. Jadi jangan segan-segan, jangan malas ya Bu. Nah, kalau ada majelis taklim, baik ibu-ibu di luar ataupun majelis kita di dalam, selagi sehat badan, ya, yang kuat, ridho suami, langkahkanlah. Ya, seperti yang Ibu Cida jelaskan tadi, ya. Nah, dan semua kita di sini sekarang ini kata Rasulullah dalam taman-taman surga, perbanyak doa. Ya, di sini banyak para malaikat yang tidak kita lihat. Nah, banyak para malaikat yang mengamin-aminkan doa kita hari ini. Jadi itu jangan segan-segan untuk datang ke majelis ilmu, untuk datang ke taman surga. Nah, jadi itu kiat istiqomah, yaitu menuntut ilmu. Yang kedua apa Bu? Apa Bu Dade? Ibu Dade kayaknya amin. Udah full memori ya Bu. Oh, penyimpanan yang tidak cukup ya. Ya, yang kedua menjenguk orang sakit. Karena ya ketika ibu yang sakit, orang datang menjenguk itu senang nggak? Senang ya. Bahkan berharap kapanlah anak pertama datang jenguk, anak kedua datang, cucu datang. Enggak datang-datang. Sedih nggak Bu? Sedih. Pastinya sedih ya. Nah, tapi ya beda ya Bu ya sakitnya. Semoga kita tidak ketularan dengan penyakit yang menular. Amin. Jadi itu ketika kita datang menjenguk orang sakit, tetangga kita, anak cucu kita, kelak ketika kita sakit mereka juga ingat Bu. Iya. Jadi kita ada rasa dulu dia jenguk saya, sekarang giliran saya yang jenguk. Itu senang ya. Nah, dijenguk orang sakit itu, dan pun tentunya kita mengambil iktibar ya di ketika menjenguk tersebut. Ketika nanti ada masanya waktu sakit, maka manfaatkan waktu sehat kita. Dan selanjutnya yang ketiga Bu apa tadi? Melayat ya. Melayat, menjenguk ya, atau kita datang kepada orang yang dipanggil Allah. Ambil iktibar di situ, kelak kita juga akan terbujur kaku dan sudah di bawah tanah. Nah, ingat, jangan sampai nanti kita bergelap-gelapan di barzah dan menjadi tamu di neraka. Nauzubillah, jangan sampai. Nah, dan tentunya salah satunya untuk menerangi dan menemani kita nanti di alam kubur, yaitu Al-Quran yang kita baca. Nah, semua ada fadilah dan faidahnya ya Bu ya. Dan yang terakhir apa Bu? Doa ya. Pastinya doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Semoga Allah tetapkan hati kita pada agama dan dalam ketaatan. Jangan sampai kita lupa ya, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk anak cucu keturunan kita, berdoa untuk semua kaum muslimin kaum muslimat. Dan yang kita doakan itu akan kembali kepada kita ya. Nah, Ibu Haji Wini mendoakan Ibu Dade. Nah, itu semua yang Ibu Haji Wini doakan kembali lagi ke Ibu Haji Wininya. Jadi nggak ada rugi kita mendoakan orang lain, bahkan lebih kencang diijabahnya doa. Tapi kalau kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, ya ada ruginya, mungkin bisa jadi telat Allah ijabah. Nah, tapi kalau kita mendoakan sesama kita juga, yang kita doakan itu kembali kepada yang mendoakan. Nah, itu manfaatnya kita saling mendoakan. Jadi itu ya Bu ya. Dan alhamdulillah tadi seperti kasus yang dari Bu Cida tadi, ada yang semangat ketika ditegur ya, ada yang bahkan kurang semangat gitu kan. Nah, jangan sampai Bu ya, yang saya ingatin terus kepada kholakoh Quran, kholakoh kita di sini ya, ataupun kelompok ngaji kita, yang saya ingatkan terus, Bu, ingat, bukan siapa yang tercepat, bukan siapa yang terhebat mengajinya, tapi mereka yang istiqomah. Ingat ya, bukan apresiasi itu untuk yang tercepat, bukan untuk yang terhebat mengajinya ya, tapi mereka yang istiqomah. Kalau udah pintar ngaji mungkin nggak ngaji di sini lagi ya Bu ya. Nah, jadi makanya tetap semangat, tetap istiqomah. Nah, bukan kita berpacu di sini siapa yang terhebat, tapi siapa yang istiqomah. Jangan sampai itu menjadikan alasan bagi kita, namun tetaplah semangat ya, untuk membersamai khalaqah Qur'annya, karena bisa jadi Bu, kelak orang-orang
sahabat-sahabat kita di Kholaqul Quran itu kelak nanti menolong kita di hadapan Allah. Yang tadinya kita udah mau masuk neraka, tiba-tiba datang Bu Maryam, Ustazah, ya Allah, kok Ustazah pula ya. Ya Allah, dulu saya satu kholaqoh tuh sama ibu itu, tolong ya Allah. Nah, itu syafaat orang soli, syafaat teman-teman baik kelak akan kita dapatkan. Nah, makanya jangan pengen hidup sendiri-sendiri. Ya, perbaiki hubungan dengan tetangga, dengan keluarga, dengan orang sekitar kita. Jadi tetap semangat ya Bu, jangan sampai jadikan itu alasan. Bahkan ya yang tadi sama Quran itu enaknya, terbata-bata kita mengaji, lancar kita mengaji, ada semua fadilah dan faidahnya. Insya Allah paham ya Bu ya. Kiat istiqomah. Semoga kita mendapatkan buah dari Ramadan kemarin yaitu ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai informasinya sekarang halal bihalal juga terhitung pertemuan sebulan sekali kita. Ya Ustazah Fariha. Jadi di awal bulan berarti kita sekarang ya Bu, pertemuan di bulan Juni. Berarti insya Allah ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Bertemu lagi nanti di Juli. Ya entah awal, entah tengah, entah akhir. Yang penting kan pertemuan kita bersama ini sebulan sekali ya. Jadi ini sudah terhitung di bulan Juni. Insya Allah nanti kita adakan kembali di bulan Juli dengan pemateri yang beda lagi. Insya Allah nanti ini. Banyak yang akan menyampaikan dakwah ya. Insya Allah. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Di mana ada kesalahan saya dalam berbicara ataupun menyampaikan, itu semata-mata karena kebodohan saya. Di mana ada benarnya karena ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung kami berikan ke Ustazah Fariha, ada yang disampaikan. Baik Bu, selanjutnya yaitu